Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Tenri Ampareng. Perkenalkan, saya Asnama Tiansi dan teman kelompok saya yaitu nama saya Nur Abdullah, Laura Malla, Fadil Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnama Tiansi dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya sedang berada di salah satu bangunan tua yang masih berdiri hingga saat ini yang ada di Kota Palopo, yaitu Istana Kedatuan Luwu. Potensi warisan budaya yang ada di Kota Palopo yang cukup signifikan ditandai dengan sumber daya cagar budaya berupa bangunan-bangunan lama yang masih berdiri hingga saat ini. Bangunan-bangunan tersebut masih berdiri hingga saat ini terdapat di beberapa wilayah, terutama terkonsentrasi pada ruang kota yang dikenal sebagai kawasan kota lama. Awal mula Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu didirikan sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Luwu dikenal dengan pusat kebudayaan Bugis yang sering dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam menyebarkan budaya dan bahasa Bugis. Periode kejayaan Luwu mencapai puncak kejayaan pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Pada masa ini, Luwu memiliki pengaruh besar di wilayah Sulawesi, bahkan hingga ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Pada abad ke-15, Islam mulai masuk ke Luwu dan diterima secara resmi pada abad ke-16. Datuk Luwu yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Datuk Patimang atau Raja Patikolo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Istana Kedatuan Luwu. Sejarah Kota Palopo tidak pernah lepas dari eksistensi Kerajaan Kedatuan Luwu. Palopo juga dikenal dengan Warek atau Abidin, merupakan pusat terakhir dari pemerintahan Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdullah, saya dari Prodi Multimedia. Akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Jami Tua Palopo. Masjid ini dibangun pada tahun 1604 Masehi. Latar sejarah masjid ini berhubungan dengan awal dari tonggak pembentukan Kota Palopo sebagai pusat kedatuan Luwu. Masjid ini dibangun atas perintah Datuk Luwu ke-16 setelah pusat kerajaan Luwu berpindah dari wilayah Patimang Malangke ke Palopo sebagai salah satu bangunan yang bersejarah. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Perkenalkan, nama saya Fadil Maulana dari Prodi Multimedia. Nah, Masjid Jami Tua Palopo kokoh berdiri menentang usia. Masjid Jami Tua Palopo yang berusia lebih dari 4 abad ini telah melalui berbagai ujian waktu dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ketahanannya tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu bahan bangunan. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang kuat dan tahan lama seperti kayu jati, batu bata, dan kapur. Adapun teknik pembangunannya yaitu pembangunan masjid ini sangat kokoh dengan menggunakan sistem interlocking pada batu bata dan penggunaan fasa kayu untuk memperkuat struktur bangunan. Perawatan masjid ini selalu dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Renovasi dan perbaikan dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi bangunan. Ketahanan Masjid Jami Tua Palopo menjadi bukti nyata bahwa dengan bahan bangunan yang kuat dan perawatan yang baik, sebuah bangunan dapat bertahan selama berabad-abad. Masjid ini menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di Tanah Luwu dan menjadi warisan budaya yang tak ternilai hingganya bagi masyarakat Palopo. Sekian.